tanggal 17 pas jam 12 ada live mereka nonton bola voli di pos, dan sesuai dengan aturan dari wali kota jam 12 itu harus berhenti, tidak boleh beribut, tidak boleh menyanyi. Jadi tepat jam 12 saya sebagai RT saya ke tempat situ untuk menegur. Pos mana, Mak? Posnya di belakang rumah daripada pria ini. Oke. Jadi saya sampai sana, saya bilang, anak-anak selamat malam. Ini berhenti sudah karena ini sudah jam 12. Nah, mereka tidak hiraukan. Nah, saya ambil batu, saya tubruk seng. Nah, mereka tidak ini, saya bilang, waktu dong beribut itu, saya suruh anak dong kontak ke Pak Jepri, polisi kelurahan. Waktu itu Pak Jepri ada di GOR, jadi Pak Jepri kontak ke Polresta. Jadi mereka belum berhenti, tetangga daripada saya, Omnya Irian, dia pergi, dia bilang, "Besong ini Mama RT tegur kamu sampai ibu. RT ini tegur harus ikut." Nah, mereka ngomong dari dalam karena ada banyak orang yang sementara nonton live bola voli itu, bola voli atau apa. Jadi dong bilang mau mati. Nah, dong ngomong mau mati. Nah, jadi Rian masuk ke dalam. Nah, tidak lama sudah ini dok keluar datang bilang mama RT itu. Kalau saya bikin mama RT, itu saya bilang kalau kau sebut saya bilang mama tegur harus ikut, masa kamu tidak ikut? Oh, panggil saya bilang mama. Nah, habis itu tidak lama dari Polresta datang. Dari Polresta datang ada 4 orang. Tapi waktu dari petugas kepolisian dari Polresta datang, anak-anak yang di kos itu sudah ada lagi. Nah, jadi saya sempat pergi, saya jabat tangan dengan Pak polisi. Saya bilang saya P17. Akhirnya saya bilang, "Bapak ini kalau beribut begini, nak amankan saja." Nah, tapi anak-anak itu tidak ada lagi. Jadi waktu itu pas jam 12 lewat, mau jam 1, saya pulang. Karena tidak ada lagi, aman. Jadi saya kembali ke rumah karena jaraknya ini. Jadi saya pulang, saya tidak tahu apa-apa. Hanya saya. Dan saya ketua RT 17 bernama Esther A. Itu saya tidak tahu karena saya sudah pulang dulu. Jadi baik, terima kasih rekan-rekan media semua yang sore hari ini hadir bersama-sama dengan korban dan juga Ibu RT. Perlu kita jelaskan di sini terkait sedikit kronologis. Bahwasanya pada tanggal 17 itu, 17 pagi menjelang siang itu ada sejumlah anggota BRIMOB datang ke wilayah Kelurahan Kayu Putih, tepatnya di RT 17. Setelah kita cari tahu maksud dan tujuan, ternyata diceritakan bahwa malam itu ada insiden peristiwa pengeroyokan yang dimana terjadi di wilayah Kayu Putih yang korbannya itu oknum anggota. Akhirnya setelah berkoordinasi dengan Polresta, ada 5 nama yang disampaikan bahwa 5 nama ini dilaporkan diduga sebagai pelaku pengeroyokan terhadap oknum anggota ini. Setelah saya berkoordinasi dengan rekan-rekan Ketua Pemuda Karang Taruna dan juga adik-adik yang lain, kita sepakat untuk mencari dari 5 nama ini untuk kita tanyakan kira-kira benar tidak yang dilaporkan ini. Ternyata setelah 5 orang ini hadir, kita sempat tanya kepada mereka, tetapi ada yang mengatakan tidak melakukan apa-apa. Sebagai bentuk kooperatif kita kepada pemerintah aparat, kita antarkan adik-adik ini, 5 orang ini ke Polresta Kupang Kota. Setelah sampai di Polresta Kupang Kota, karena yang baru kita hadirkan itu 3 orang dari 5 nama yang diduga ini, akhirnya sudah kita berupaya untuk mengkoordinasi kembali untuk mencari lagi 2 orang daripada terlapor ini yang dilaporkan ini.
sejak kita sampai di Polresta sana, kita dipanggil oleh salah satu adik bahwasanya ada tindakan arogansi dan juga pengancaman terhadap para terlapor yang dilakukan oleh oknum anggota dengan menggunakan parang. Dia ke Polresta itu bawa parang, oknum anggota ini bawa parang Sumba dengan gagang hitam, sarung hitamnya itu. Dari situ beta langsung pertanyakan, maksud dan tujuan apa sampai bawa parang ke sini, dan maksud dan tujuan apa sampai mengancam adik-adik yang kami bawa. Dia sempat datang dan minta maaf. Dari situ langsung diamankan oleh anggota Jatanras Polresta Kupang Kota. Senjata tajamnya itu langsung diambil, langsung diamankan. Melihat pada situasi kondisi yang kurang kondusif kepada keselamatan adik-adik, saya meminta kepada mereka diarahkan ke ruangan Pak Kanit Bidung untuk sementara duduk di sana menunggu penyidik karena melihat kondisi yang kurang kondusif. Setelah itu beta pergi jemput lagi yang duanya. Setelah beta kembali, ternyata disampaikan bahwa masih ada juga tindakan kekerasan terhadap para terduga terlapor ini oleh salah satu perwira daripada oknum anggota ini kepada adik-adik ini yang sudah ada di dalam ruangan Kanit Bidung. Itu dokumentasinya jelas. Jadi videonya terkait dengan oknum anggota yang membawa senjata tajam berupa parang di Polresta itu, videonya jelas ada di kami, dan juga tindakan kekerasan terhadap para terduga terlapor ini juga kami miliki. Nah, secara pribadi dan juga lembaga, beta sangat menyesalkan tindakan arogan dan juga pengancaman yang dilakukan oleh oknum anggota terhadap warga masyarakat, yang mana kami datang ke sana, membawa mereka ke sana untuk mendapatkan perlindungan. Perlu beta jelaskan bahwa tersangka pun punya hak hukumnya, hak untuk dilindungi oleh negara. Jangan karena mereka diklaim sebagai tersangka, terduga tersangka, lalu seenaknya dilakukan kekerasan terhadap para terduga ini. Nah, itu yang kita sesalkan, dan harapan beta Polda Nusa Tenggara lewat laporan yang sudah dilayangkan ini untuk segera memanggil dan memeriksa oknum anggota yang melakukan tindak kekerasan terhadap warga maupun terhadap pengancaman di Polresta Kupang Kota. Mungkin seperti itu. Jadi pas itu sudah jam 1:30 atau jam 1, itu beda dari kamar, dengar suara beriuk dari belakang arah kosan. Jadi masih dengar suara tambah beribu. Ya, setelah itu beta jalan untuk lihat di belakang ribut ini kenapa. Pas beta jalan, pas sampai di tempat kejadian, ada ini orang yang masuk dengan motor Rupi, masuk ke dalam ini tempat ribut yang diduga oknum anggota. Setelah dia sampai, dia langsung parkir dan dia langsung teriak, siapa yang pukul Ibu Adi? Terus Ibu Adi dong yang di situ mulailah tuh bilang, ini semua di sini yang pukul. Jadi setelah dia tunjuk orang yang dari tempat ribut tuh mulailah lari keluar ke arahnya beta nih, karena beta mau sampai di tempat masuk di lorong Stapak. Jadi lari menuju beta, dong langsung lompat tendang. Dia ini si oknum dengan dia punya adik ya. Dia lompat tendang dan kena beta, langsung beta lari. Dia lari sampai di tempat terang sini. Dia masih berhenti untuk kasih tahu dong 3 nih
satu oknum dengan dia punya adik bilang bukan beta yang pukul. Karena dia baru rata. Tapi dong sama dengar itu, dong langsung pegang beta langsung pukul beta. Pukul di belakang sini dong. Hanya lumayan juga. Sampai beta jatuh di aspal sini. Beta jatuh tunduk, langsung lari keluarlah dari rumah. Lari keluar dari rumah untuk lerai. Terus nih kawan datang juga lerai. Karena dia pusing, di mata gelap pusing, dia langsung mondok terus dia lari masuk. Setelah itu bisa tahu, lari masuk di dalam. Aman. Tapi waktu pukul kakak kenali itu orang-orang, masih kenali? Tahu? Tahu. Sebuat laporan polisi? Sudah kemarin itu buat. Dengan tersangka berapa orang? Tersangkanya 3 orang. Tahu dong nama? Yang untuk oknum anggota tuh Inisial Ustaz? Tahu. Oke. Secara lembaga lewat organisasi masyarakat Garuda Kupang NTT dan juga Gerakan Bela Negara Memajukan Indonesia, kita meminta kepada Bapak Kapolda Jenderal Rudi Darmoko untuk para anggota yang dilaporkan di Propam Polda untuk segera juga diproses. Dan juga secara organisasi kami akan melaporkan oknum anggota yang melakukan tindak pengancaman dan juga tindak kekerasan yang dilakukan di Polresta Kupang Kota. Itu kita akan laporkan terpisah. Berapa orang itu yang di Polresta pengancaman? Yang di Polresta itu 1 orang melakukan tindak pengancaman dengan ancaman ingin memotong lidah para terduga terlapor, dan juga salah satu oknum perwira yang melakukan tindak kekerasan terhadap para terlapor di ruangan Kanipidum. Itu saya akan laporkan mereka secara terpisah untuk dimana kita bisa mendapatkan keadilan. Dan di sini beta mempertegas bahwa dari keluarga para terduga terlapor yang saat ini ditahan di Polresta Kupang Kota, kita kooperatif dan siap mengikuti segala proses hukum yang berlaku. Kita taat terhadap hukum, kita menghargai proses hukum, apapun keputusannya kita siap untuk menjalani. Tetapi kami juga minta untuk setiap anggota yang melakukan tindakan semena-mena itu juga harus diproses. Jadi kita akan kawal ini. Bila mana dalam waktu tidak kita dapatkan SP2HP-nya, maka kita akan bersuara secara langsung kepada Polda Nusa Tenggara Timur.